Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai kekuatan asam basa. Jadi, asam dan basa itu terdiri dari asam kuat dan basa kuat dengan asam lemah dan basa lemah. Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Jadi, perbedaan antara asam ataupun basa yang kuat dengan asam maupun basa yang lemah, jika dia berupa asam yang kuat, ya, asam atau basa yang kuat, maka dia akan terurai sempurna. Ya, dia akan terurai sempurna. Terurai sempurna dalam apa? Dalam air. Ya, kalau basa kuat juga sama, akan terurai sempurna dalam air. Nah, kalian ingat-ingat ya, prinsip yang digunakan di sini adalah prinsip Arrhenius. Nah, kalau dia asam kuat terurai sempurna dalam air, berarti si asam tersebut akan terurai sempurna membentuk H+ dan sisa asamnya. Nah, jadi kalau kata Arrhenius itu kan asam terurai menghasilkan ion H+, kalau basa terurai menghasilkan ion OH-. Ya. Nah, asam-asam kuat itu cuman ada 7. Jadi kalian hafalkan 7 yang kuat aja. Apa aja sih asam kuat itu? Ada HCl, ada HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4 dan H2SO4. Ya, dihafalkan ya. HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4 dan H2SO4. Nah, si asam-asam kuat ini ya, yang ada 7 ini, dia kalau dimasukkan ke dalam air maka akan terurai sempurna. Nah, bagaimana sih maksud dari terurai sempurna itu? Nah, misalnya saya punya HCl terurai dalam air, ya, maka kalau dia terurai akan menjadi seluruh HCl akan menjadi H+ dan Cl-. Jadi kita sudah tidak menemukan lagi HCl di dalam air itu, adanya hanya H+ dan Cl-. Ya, jadi kalau misalnya ini saya masukin HCl ke sini, ya, berisi air. Nah, di sini itu nggak ada lagi HCl, adanya H+ dan Cl-. Ya. Seperti itu. Begitu juga dengan basa. Basa yang kuat dia akan terurai sempurna dalam air. Nah, apa aja sih basa-basa yang kuat itu? Jadi, basa yang kuat itu adalah basa-basa dari logam golongan 1A dan 2A kecuali Be. Nah, kalian harus hafal logam golongan 1A dan 2A. Di golongan 1A itu kan ada Li, H-nya jangan diikutin karena H bukan logam melainkan non logam. Li, Na, K, Rb, Cs, ya, Fr. Kemudian golongan 2A Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ya. Nah, jadi logam-logam dari golongan 1A dan 2A ini kalau dia berikatan dengan OH- akan membentuk suatu basa kuat kecuali logam Be. Ya, contohnya misalnya di golongan 1A ada Li, maka Li itu akan membentuk basa LiOH. Nah, LiOH kalau dimasukkan dalam air dia akan terurai menjadi apa? Li+ dan OH-. Ya. Li+ dan OH-. Jadi akan terurai menjadi OH- dan sisa basa. Ya, sisa basanya. Ini kan basa, ini sisa basa. Berarti kalau ini basa, ini adalah asam konjugatnya. Nah, ingat-ingat lagi ya teorinya Bronsted-Lowry. Kalau asam kuat terurai jadi H+ dan sisa basa. Jadi kalau ini asam, yang ini basa konjugatnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya logam dari golongan 2A, itu kan ada Be mah enggak ya, bukan basa kuat, ada Mg. Nah, Mg kalau menjadi basa ya, dia akan membentuk senyawa MgOH 2 kali. Kenapa MgOH 2 kali?
Karena Mg itu golongan 2A. Kalau dia golongan 2A, maka Mg itu muatannya 2+, ya. Plus 2 OH min, ya, seperti itu. Nah, kalau dimasukkan ke dalam wadah, ya, kalau misalnya kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air, maka di dalam wadahnya itu udah nggak ada lagi MgOH 2 kalinya, udah nggak ada lagi LiOH-nya, yang ada tinggal ion-ionnya. Kenapa? Karena mereka terurai sempurna. Nah, berbeda dengan yang kuat, asam kuat dan basa kuat. Nah, untuk asam lemah maupun basa lemah, ya, dia itu mempunyai ciri-ciri terurai sebagian dalam air. Jadi kalau yang kuat terurai sempurna, kalau yang lemah dia terurai sebagian. Nah, maksudnya terurai sebagian tuh bagaimana? Misalnya saya punya HCN. HCN itu kan asam lemah. Kenapa HCN asam lemah? Karena tidak termasuk dari yang 7 ini, ya. Dia pasti berarti asam lemah si HCN. HCN asam bukan? Iya, kenapa? Karena ada H-nya kan di depan. Dan kalau dia dilarutkan dalam air, dia akan terurai. Terurai menjadi apa? Ya. Nah, terurainya bukan terurai sempurna, tetapi terurai sebagian. Makanya panahnya bolak-balik, ya. Nah, terurai jadi apa? Menjadi H+ dan Cn-, ya. Menjadi H+ dan Cn-. Artinya, kalau saya masukkan ke dalam wadah, ya, yang berisi air, maka ya, di dalam wadah ini memang terbentuk H+, terbentuk juga Cn-, tetapi masih juga ada HCN. Nah, berapa banyak proporsi H+ dan Cn- yang ada dalam wadah ini dan sisa HCN yang masih ada, itu tergantung dari derajat disosiasinya, ya. Berapa sih derajat disosiasi atau keteruraian si HCN ini, ya. Sehingga untuk asam kuat, untuk asam lemah maupun basa lemah biasanya dia mempunyai nilai alfa, ya, atau derajat disosiasi. Kemudian kalian lihat ya, di sini dia panahnya kan bolak-balik. Nah, kalau panahnya bolak-balik berarti si HCN ini dia reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Kalau dia reaksi kesetimbangan berarti punya nilai Kc. Nah, untuk asam lemah kita punya istilah Kc yang lebih spesifik, ya. Biasanya asam lemah itu nilai Kc-nya kita sebut sebagai Ka. Ya, jadi kalau di asam lemah berarti dia punya nilai Ka. Ya. Nah, berbeda dengan asam lemah, ada juga basa lemah, ya. Kalau basa lemah biasanya itu zatnya itu contohnya adalah NH3, ya. Jadi basa lemah itu yang mana aja sih? Pokoknya basa-basa selain yang basa kuat, ya. Jadi selain basa yang terbentuk dari logam golongan 1A dan 2A kecuali Be. Jadi kalau misalnya ada Be itu menjadi kalau jadi basa itu berarti BeOH 2 kali. Nah, BeOH 2 kali ini termasuk ke basa lemah. Jadi kalau terurai, ya, dia menjadi Be2+ dan 2OH-. Nah, dia terurai sebagian, ya. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam wadah, ya, si Be ini kalau dimasukin ke wadah, maka ada Be2+, ada OH-, tetapi masih ada BeOH 2 kalinya, ya. Nah, berapa jumlah proporsi BeOH 2 yang terurai? Tadi tergantung nilai alfa. Dan tadi sama seperti yang lemah, ya, seperti asam lemah, basa lemah pun dia akan memiliki nilai tetapan kesetimbangan. Nah, nilai tetapan kesetimbangannya dilambangkan dengan Kb, ya. Jadi Kb itu tetapan kesetimbangan untuk basa lemah. Nah, kemudian contoh basa lemah yang paling sering digunakan nanti biasanya adalah NH3, ya. Nah, kenapa NH3 disebut basa padahal tidak ada OH pada senyawa NH3? Karena NH3 itu, ya, kenapa ditulisnya NH3? Karena pada suhu kamar NH3 itu biasanya wujudnya gas.
Dan jika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk NH4OH. Nah, kalau NH4OH jelas ya, dia punya OH-, punya OH. Ya. Nah, si NH4OH ini dia juga akan terurai menjadi NH4+ dan OH-. Ya, jadi inilah keberadaan ion OH- inilah yang menyebabkan si NH3 ini bersifat basa. Ya, jadi contoh-contoh basa lemah itu biasanya yang paling sering digunakan adalah NH3. Jadi jangan bingung ya, kok NH3 basa padahal nggak ada OH-nya tadi. Karena NH3 itu kalau dilarutkan dalam air akan membentuk NH4OH, di mana NH4OH itu akan terurai membentuk NH4+ dan OH-. Ya, terurainya tidak sempurna ya. Terurainya sebagian karena dia merupakan basa lemah. Ya. Oke, baik. Intinya kalian hafalkan saja yang kuat-kuat. Kalau asam kuat ada 7, kalau basa kuat itu basa dari logam golongan 1A dan 2A kecuali Be. Selain mereka berarti dia bersifat lemah. Ya. Sehingga kalau misalnya ada HF asam kuat atau asam lemah, lihat aja ada nggak dari yang 7 ini. Kalau nggak ada berarti dia lemah. Ya, hafalkan ya yang kuat supaya apa? Ketika kalian nanti melihat soal, tahu nih ini kuat apa lemah. Berarti ngitung pH-nya, pH yang kuat apa yang lemah. Ya, oke, baik demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.